Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing sahabat 3 hal yang dapat menyebabkan doa-doa kita itu sangat sulit sekali untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang sahabat kita dalam berdoa, dalam beriadah, kadang kita sampai mengeluh, ya Allah, kenapa misalkan saya sudah berdoa mengamalkan ini itu dengan jumlah yang sangat banyak misalkan, tapi tak kunjung juga doanya diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Mungkin penyebabnya sahabat karena kita melakukan 3 hal ini. Nah, apa sajakah 3 hal ini? Seperti biasa, sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, sebelumnya sahabat, bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah Madinah, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut bersama kami umroh pada tanggal 17 April 2024, atau bisa juga pemberangkatan pada bulan Maulid sahabat. Dan khusus di bulan Maulid ini insya Allah kami sendiri yang akan mendampingi Anda semua. Karena itu sahabat, segera daftarkan diri Anda dan keluarga Anda semua agar nama kita tercatat di Lauh Mahfud sebagai tamu-tamu Allah dan bisa beribadah di Tanah Suci Mekah Madinah. Baik sahabat, jadi kali ini saya akan sharing mengenai kurang lebihnya 3 hal yang dapat menghalangi doa-doa kita sehingga sangat lama sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang beriadah, yang sedang berusaha mengejar impian, menyelesaikan masalah yang diberikan oleh Allah dengan doa-doa, dengan amalan atau zikir apapun, mungkin salah satu dari 3 hal inilah penyebabnya sehingga masalah kita, doa-doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sajakah sahabat? Yang pertama yaitu jangan bermaksiat sahabat. Kenapa demikian? Karena kita ketahui sahabat bahwasanya dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita itu sahabat, yang kita lakukan, maka hal inilah yang menghalangi sampainya doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Jadi dosa-dosa kita ini menjadi takbir, menjadi penghalang terijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan sahabat yang diriwayatkan oleh Sauban, di mana sahabat Sauban ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, yuhramur rizqah, diharamkan rezeki baginya, bidzambi yusibuhu, dengan dosa-dosa yang masih ada padanya sahabat. Sehingga dari hadis ini kita dapat memahami bahwasanya kalau di dalam tubuh kita masih ada dosa yang dalam artian tidak kita taubati kepada Allah sahabat, ataupun ketika kita beriadah misalkan tapi terus saja melakukan maksiat kepada Allah, maka inilah sebenarnya sahabat yang menghalangi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat, yang pertama, usahakan jangan bermaksiat saat kita tengah melaksanakan riyadhah sahabat. Kalau misalkan sebelumnya kita pernah berbuat dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah dengan mandi taubat di tengah malam, kemudian sholat taubat dan membaca istighfar sebanyak minimal 100 kali ataupun lebih sahabat, dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita tersebut sahabat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat, yaitu jangan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kita menjadi fakir sahabat. Di video sebelumnya, di live streaming kita kemarin, kita membahas mengenai 30 kebiasaan yang dapat membuat kita itu selalu fakir sahabat. Fakir dalam artian bisa saja masalah yang kita hadapi itu tak kunjung selesai sahabat. Bisa saja kemudian doa-doa kita itu tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kebiasaan tersebut, misalkan kita sering tidur pagi, misalkan seperti ini sahabat, atau kita sering duduk di tangga-tangga yang di depan rumah kita misalkan sahabat. Nah, kurang lebihnya kemarin sudah kita bahas sebanyak 30 perbuatan, kebiasaan yang kalau ini kita lakukan
maka seberapa keras pun usaha kita untuk meraih rezeki kekayaan yang diridhoi oleh Allah, ini akan menjadi penghalang yang sangat kuat, sahabat. Karena itu, hafalkan dan pelajari 30 kebiasaan ini agar kita saat melakukannya teringat bahwasanya ini dapat menyebabkan kefakiran, sahabat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat, ini yang menurut saya paling penting, yaitu hindari pikiran dan hati yang negatif, sahabat. Dalam artian, jaga hati kita itu agar terhindar dari sifat-sifat yang negatif, sahabat. Contoh seperti iri, dengki, riya, sombong, takabur, benci terhadap orang lain, berputus dari rahmat Allah, dan lain sebagainya, sahabat. Hindari pikiran-pikiran atau hati-hati yang seperti itu, sahabat. Karena itulah yang menghalangi rahmat Allah turun kepada kita, sahabat. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, fi qulubihim maradun. Di dalam hati kalian itu, kata Allah, maradun, ada sebuah penyakit. Apa itu penyakit hati, sahabat? Nah, kalau penyakit hati ini tidak kita sadari dan tidak kita taubatkan kepada Allah, sahabat, maka fazadahumullahu maradha. Maka akan terus bertambah penyakit ini, sahabat. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka sesungguhnya ketika penyakit hati ini sudah menempel pada diri kita, kata Allah, inilah adab sesungguhnya yang sangat pedih, kata Allah, sahabat. Karena itu, hindari penyakit-penyakit hati seperti ini, sahabat. Seperti kita misalkan membenci seseorang, apalagi sampai bermusuhan, sahabat. Kalau kita bermusuhan terhadap seseorang melebihi dari 3 hari, maka jangan harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap taubat kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, sahabat. Karena itu, ketika kita beriadah, berdoa sudah secara sungguh-sungguh, misalkan, mungkin, sahabat, kita masih punya permusuhan terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita, misalkan. Jadi sampai kapanpun, kalau hal ini belum kita selesaikan, maka doa-doa kita pasti tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga, sahabat, sifat berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taghnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah berdoa semaksimal mungkin, misalkan kita sudah mengamalkan zikir ini, sudah mengamalkan sholawat, tapi kok terasa lama sekali. Kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah, sampai-sampai na'udzubillah, sahabat, hati kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Wah, ini doa kita agak akan diijabah, misalkan. Wah, ini kok sulit sekali doa saya untuk diijabah, misalkan. Maka hal-hal seperti inilah nantinya yang akan memperlama doa-doa kita, sahabat, yang akan memperpanjang riyadhah kita, yang akan memperpanjang masalah kita, sahabat. Karena itu, hindari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang sifatnya negatif, sahabat, agar doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah 3 hal setidaknya yang dapat kami rangkum, yang dapat kami sharingkan untuk kita semua saat kita melantunkan atau beriadah kepada Allah mengenai doa-doa kita agar segera dikabulkan. Maka jangan pernah lakukan 3 hal ini, sahabat. Yang pertama, hindari maksiat atau jangan lakukan maksiat, termasuk kalau kita punya dosa sebelumnya, maka bertobatlah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sahabat, jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan tertimpanya kefakiran pada diri kita, sahabat. Dan yang ketiga, hindari pikiran dan hati yang negatif. Hindari penyakit-penyakit hati yang menyebabkan terhalangnya rahmat Allah kepada kita, sahabat. Demikianlah sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sahabat HN Official semua mungkin pernah mempunyai pengalaman spiritual mengenai zikir, mengenai membaca sholawat dan apapun, silahkan bisa ditulis, di-sharingkan di kolom komentar, dan insya Allah akan kita tebarkan kepada yang lain agar lebih banyak lagi yang tergugah hatinya, yang bertambah keimanannya untuk ikut atau untuk bisa beriadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.